Ya Pak, kalau udah siap saya mulai kabari aja. Oke, sekarang. Oke Pak. Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dulu ya di pertemuan ke-9 teman-teman ya. Jadi nanti di pertemuan ke-8 justru presensinya nanti ya. Nah ini saya siapkan dulu ke pertemuan ke-9 karena pertemuan ke-8 itu UTS. Jadi nanti di pertemuan terakhir di hari selanjutnya ada 6 pertemuan karena masuk di pertemuan ke-11, 12, 13, 14, 15 dan 16-nya UTS ya. Nah, mungkin nanti minggu depan pakai sistem kayak gini lagi ya Pak Agus Priyadi ya. Jadi nanti Pak Agus bantu menyiapkan video buat saya dan Pak Agus mendapatkan materi dari saya. Nah, itu kerjasama yang luar biasa. Saya ucapin makasih buat Pak Agus. Baik untuk teman-teman, masih semangat ya. Di sini tetap masih ada Cindy, Ali, Adin, Monica Teresia, Sandra, ada lagi nih Cindy Marisa ya, ini tadi sudah ya. Belum bertambah ya, masih orang yang sama ini ya. Ini yang lain di mana ini saya tidak tahu. Oke, masih semangat ya. Baik teman-teman, saya akan langsung share screen saja berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan ya. Setelah tadi kita menguasai materi menggambar proporsi jemari, tangan dan kaki ya. Sekarang baru kita akan memahami mengenai teori pose dan gestur. Nah, kalau ini kita wajib baca dulu teorinya, teman-teman ya. Ya, yang lain juga wajib dibaca, tapi teman-teman harus baca sendiri. Kalau ini saya akan menekankan lagi. Baik, gestur dan pose. Gestur dalam seni menggambar manusia adalah sebuah garis imajiner pada tubuh dalam kurung manusia yang terbentuk karena adanya pergerakan dan menghubungkan bentuk tubuh, kontur, dan keselarasannya. Gestur bisa juga merupakan ungkapan perasaan yang disampaikan pada objek yang kita gambar. Sedangkan pose ialah sikap dan ekspresi yang ditunjukkan oleh gambar. Nah, ini saya perjelas lagi ya. Kalau gestur itu ya, body language yang menyampaikan suatu perasaan ya, bahasa tubuh yang mengekspresikan suatu perasaan ya. Saya menganggap itu gestur. Sedangkan pose ya, itu kurang lebih kalau bahasa singkatnya adalah gimmick ya teman-teman ya, gimmick ya. Nah ini kita bisa bedakan yang di sini adalah gestur ya. Nah ini gestur, orang sedang ragu, orang sedang bahagia, orang sedang terkejut, itu pasti ada gesturnya. Nah sedangkan foto model dan sebagainya, artis dan sebagainya kadang mengeluarkan bentuk pose saat kita berfoto, yaitu pose, kita mengeluarkan pose. Nah, ini contoh dari pose ya. Nah, ini kelihatan ya. Ini kelihatan ya Pak Agus ya, gambarnya ya. Oke. Nah, yang ini gestur. Nah, kemudian ini maksudnya apa ya? Jadi gestur ini kalau kita tarik ya garis lurus, garis merah ini ibarat mewakili apa namanya? Garis gestur. Jadi itulah yang membuat
bentuk tubuh kita meliuk sesuai dengan gestur yang diharapkan dari para orang itu yang ingin memvisualisasikan melalui body language-nya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita simak dulu ya sebelum saya melakukan demonstrasi ya. Lalu bagaimana cara menggambar pose atau gestur dengan baik dan benar? Berikut pemaparannya ya. Setelah kita memahami perbedaan anatomi tubuh laki-laki dan perempuan, serta mengetahui bagaimana fungsi stickman dan blockman pada submateri sebelumnya, kita akan menerapkan metode itu dalam menggambar proporsi tubuh yang baik dan benar, serta menentukan pose pada karakter yang kita gambar. Nah, ini mau menggambar gestur atau pose ya, metodenya sama ya. Kita buat sketsa dulu, stickman dulu, baru masuk ke blockman. Tentunya sudah ada referensinya dulu, teman-teman. Nah, ini misalkan referensinya sedang berpose seperti ini ya. Nah, kita bikin stickman-nya dulu ya. Kemudian baru ke blockman-nya ya seperti ini ya. Diperdetail ya sampai selesai. Nah, hasilnya seperti itu. Sekarang kita masuk ke tahap demonstrasi. Nah, kira-kira request nih Pak Agus, kira-kira mau gambar orang sedang berpose seperti apa? Nih, pengen seperti apa? Ada request enggak? Posenya seperti apa? Dari mahasiswa nih, requestnya apa? Sedang ngopi. Oke, sedang ngopi ya, sedang ngopi ya. Oke, kita gambar ya. Yang full body ya Pak. Ya wis, ngopi sambil duduk ya, coba ya. Ini lumayan susah ini. Kita gambar stickman-nya dulu teman-teman. Yang pertama adalah kepalanya dulu. Sudah kelihatan ya Pak ya, kanvas saya ya. Kelihatan ya. Oke. Kita gambar dulu kanvasnya teman-teman. Nah, ini ya. Kepalanya dulu ya, pakai rumus yang tadi. Nah, ini misalkan dia sedang melihat ke depan, ya, sedang ngopi sambil duduk ya. Ini karena agak menunduk, saya gambarkan di sini ya. Nah, ini saya gambar dulu aja stickman-nya. Nah, ini tulang punggungnya ya. Dia sedang duduk, ini pinggulnya, ini sendinya ya. Nah, ini sendinya, perhatikan teman-teman. Jadi sketsa ini adalah rumus teman-teman. Tetap teman-teman ada referensinya. Misalkan saya sudah menemukan referensi. Nah, ini karena mungkin saya sudah terbiasa menghafal, menggambar, jadi kurang lebih sedikit menghafal kira-kira posenya seperti apa. Jadi cukup sketsanya dulu. Nah, misalkan dia sedang menyeruput ya ini ya. Nah, ini kira-kira sedang memegang cangkir ya kira-kira. Nah, ini ya kira-kira saat orang memegang cangkir ya. Ini bisa sedikit apa namanya digeser ya. Nah, ini ya. Nah, ini kalau digital bisa diedit lagi ya. Ini nanti harus sedikit elegan ini cangkirnya ya. Sedikit ke bawah ini ya. Kalau teman-teman yang menggunakan apa namanya eh, apa pensil ya, bisa dihapus kalau misalkan ada pose yang kurang sesuai. Nah, ini berarti namanya apa namanya? Gestur ya, teman-teman ya. Bisa juga ini pose orang sedang dipotret waktu ngopi. Nah, dia berpose. Ya, atau kan kalau misalkan dia sedang menyeruput ya menikmati kopinya ya, itu berarti termasuk gestur karena menggambarkan kenikmatan kopi itu. Ya, saya coba gambarkan asapnya ya, asap kopinya ya. Nah, ini saya gambarkan di sini. Misalkan dia sedang duduk, ini bagian pinggulnya ya, dan ini kakinya sedang diangkat ya. Nah, ini lututnya. Nah, ini kakinya seperti ini ya. Nah, ini tampak depan. Nah, ini Pak Priadi ya, requestnya Pak Priadi ini. Nah, saya akan coba menyesuaikan lagi gambarnya. Nah, ini harus pandai dalam memetakan ya.
dalam memetakan komposisi gambar kita. Nah, ini kalau di kertas kita harus lebih pandai memetakan ya kira-kira gambar kita cukup gak ini? Ya jangan sampai nanti eh, apa namanya nggak cukup gambarnya ya. Ini bagian tangannya ya sambil santai di sini. Nah, sudah kegambar ya ini ya. Posenya seperti apa ya? Oke. Nah, ini namanya stickman teman-teman ya. Oke, sudah tergambar ya. Baru kita bisa tambahkan blockman ya. Nah, kita tambahkan blockman-nya. Kira-kira orangnya nanti tampilannya seperti ini. Kita tambahkan otot ya. Nah, kalau ini misalkan apa namanya tulangnya, nah, kita tambahkan ototnya di sini. Nah, ini saya tertantang juga ini dengan requestnya Pak Priyadi. Kan seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, ini karena ada idenya Pak Priyadi, saya nggak terlalu berat dan bisa mendemonstrasikan secara live ya. Kalau misalkan live itu saya nggak bosen gitu ya. Jadi ada kegiatan menggambarnya ya, biar apa namanya tidak bosen gitu ya. Kalau misalkan sistem record gitu ya. Nah, saya buat ini tangannya. Oke. Nah, gimana Pak Priyadi ya? Semoga sesuai ya. Ini seperti ini ya. Nah, ini bagian dadanya di sini teman-teman. Perhatikan referensi kalian ya. Proporsi tubuhnya pastikan sesuai ya. Jangan sampai anatominya kacau dan salah. Nah, ya kalau duduk berarti di sini ya. Nah, ini jadi blockman-nya. Oke, mantap sekali ini. Ini dia bertumpu di lututnya. Ini lututnya di sini ya. Ini kakinya. Ini kaki telapak kakinya tampak depan ya. Meskipun ini sudah berkurang ya bebannya, tapi tetap sedikit delay ya. Ini saya berusaha memaksimalkan dengan keterbatasan perangkatnya. Nah, ya sudah kelihatan ya blockman-nya ya. Nah, sekarang kita ini masih tahap garis tipis ya kalau dengan pensil ya. Baru sekarang kita per detail ya. Nah, misalkan dia menggunakan apa namanya eh, pakaian ya. Nah, ini ya kita per detail seperti ini ya. Nah, kita boleh menggambar bagian mana dulu. Misalkan saya menggambar pria yang cukup tua ya. Perhatikan, masih ingat ya perbedaan wajah itu karena rahangnya ya, karena rahangnya. Kan saya ingin model rambut yang seperti ini. Nah, misalkan ya. Nah, ini masih dalam sketsa, boleh nanti dirapikan lagi boleh ya. Masih dibikin rapi lagi juga boleh. Oke. Nah, ini karena sambil menikmati kopi ya, dia memejamkan mata ya.
memejamkan mata sambil menikmati kopi yang panas ya. Wah, ini enak sekali ya kalau apa namanya nggak delay ya, nikmat sekali ya dalam menggambarnya. Nah, kita mainkan apa tekstur di wajahnya ya. Teman-teman bisa melihat di sini ya. Oke, ya. Dan ini saya menggambarkan prianya menggunakan kemeja. Kemejanya saya gambarkan seperti ini. Ini ada asapnya ya. Saya gambarkan misalkan asapnya. Nah, seperti ini. Ini cangkirnya. Mungkin ini jenis kopi Aceh atau kopi apa ya. Ini saya bukan penikmat kopi ya, jadi kurang hafal ya jenis-jenis kopi ya teman-teman ya. Yang saya tahu tuh ada kopi latte jenis cappuccino gitu ya. Dari ada campuran krimnya, tingkatnya itu namanya apa? Saya pernah belajar tapi lupa itu. Ya harus riset lagi ya. Misalkan seperti ini, teman-teman perhatikan ini bisa diperdetail lagi ya nanti untuk tekstur tubuhnya teman-teman ya. Nah, ini misalkan saya gambar seperti ini dulu. Nah, perhatikan kita harus bisa mengamati kalau tekstur kain itu seperti apa, ya tekstur jaket, bahan kulit itu seperti apa ya. Jadi kita harus benar-benar memiliki penglihatan yang cermat ya. Nah, itulah tugas kita sebagai seorang desainer ya. Memang harus sering mencermati ya. Nah, ini teman-teman. Saya coba menggunakan sedikit Roach eh, tarikan kasar dulu ya. Nah, ini contoh ya, saya akan membuat yang kasar dulu. Boleh nanti kalau ingin memperdetail ditambahkan lagi, dilapisi lagi dengan garis yang lebih rapi ya. Nah, ini teman-teman. Perhatikan ya, sudah mulai kelihatan ya bagaimana dia gesturnya ya, posenya ya. Jadi kadang ada masanya memang bisa termasuk gestur sekaligus pose. Kalau dibilang pose ini sedang eh, model yang menggambarkan nikmatnya makan minum kopi. Kalau dibilang gestur juga bisa karena ini bagaimana dia meniup kopi yang sedang panas ya. Nah, nih perhatikan teman-teman bagaimana saya menggambar jemarinya ya. Tentu ini harus ada referensinya biar tidak proporsinya terjaga. Nah, seperti ini. Dan dia menggunakan kemeja, tentu ada bagian yang terlipat ya, bagian tengah sini. Saya akan menggambarkan lipatan itu. Nah, seperti ini. Perhatikan ya, perhatikan dengan baik. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kalau hem kan lipatannya seperti ini ya. Baru kita perdetail bagian celananya. Nah, ini pakai celana ya. Ini pakai celana teman-teman ya. Jangan sampai kita menggambar hal-hal yang tidak diperbolehkan ya. Nah, itu yang nanti berbahaya kalau kita menggambar hal-hal yang tidak diperbolehkan. Apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini saya wajib menyampaikan ini. Jangan sampai menggambar hal-hal yang dilarang oleh syariat agama apapun agama teman-teman ya. Tidak boleh dilanggar ya.
Dan saya yakin semua agama melanggar hal-hal yang berbau pornografi dan sejenisnya. Nah, oke, ini pakai celana dan ini sepatunya. Misalkan saya bikin sepatu yang simpel saja ya. Ini semacam apa nih, pantofel yang simpel aja ya. Ini ada solnya. Nah, ini aja ya. Tuh, gampang ya menggambar tuh ya teman-teman ya. Oke, ini tampak depan. Nah, ini mulai kelihatan ya sketsanya yang sudah membantu, dan ini hasil inkingnya. Ini boleh dilapis satu kali lagi kalau pengen lebih rapi ya. Nah, ini saya kasih warna hitam ya sebagai warna kopinya. Kita fokus hitam putih dulu ya. Ini kursinya, misalkan kursi kafenya seperti ini ya. Kursi kafenya seperti ini. Namanya kafe biasanya desain interiornya juga unik ya teman-teman ya. Misalkan seperti ini. Oke, sudah jadi. Baik, kurang lebih kita fokus ke line artnya dulu. Nah, habis ini kita belajar shading ya. Ini kurang lebih bagaimana kita menggambar orang yang sedang apa namanya, ini kurang lebih posenya seperti ini. Nah, ini pertanyaan dari Adin. Pak boleh bertanya tentang teknis lipatan lipatan baju itu, apa ada materinya sendiri ya. Nah, ini akan saya jelaskan. Baik, untuk yang pose dan gestur, dalam menggambar pose dan gestur, kira-kira ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kira-kira sudah paham belum ini? Nih, Mas Adin akan saya jawab setelah ini, ya. Oke, Pak Priadi gimana? Sudah sesuai ekspektasi atau ada yang kurang, Pak, dari gambarnya? Semoga sesuai ya. Nah, ini kita butuh 16 menit, ini termasuk sketsa. Nah, ini teman-teman kalau mau diperdetail lagi ya, ini boleh ya. Misalkan ini saya kasih contoh ya, perdetail lagi. Misalkan ini masih sketsa, misalkan mau diperdetail lagi. Kalau rambut semi realis ya, oh ini lebih lebih lembut lagi ya. Nah, ini kalau mau serius ya, saya kasih gambar yang benar-benar ini sangat menyenangkan sekali ya. Ini saya sangat berterima kasih dengan Pak Priyadi atas idenya. Jadi saya bisa menggambar dengan sangat leluasa ya. Nah, seperti ini teman-teman. Lebih detail lagi ya. Nah, mainkan garisnya ya. Jadi jangan sampai garisnya kayak vektor yang garisnya sama terus. Nah, jadi ada tebal tipisnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini ada tebal tipisnya. Nah, ini ya. Jadi ini yang kita sebut dengan seni ya, namanya seni ya. Pak, gambar gitu mah lama, udah lama belum tentu bagus. Pakai AI aja ya. Tidak apa-apa pakai AI sebagai referensi. Tetapi kalau AI takutnya nanti dalam gambar animasi misalkan ya, eh, gaya gambarnya generik ya. Kita sebagai manusia harus punya apa namanya, ciri khas kita masing-masing ya. Biar ketahuan, oh ini gaya gambar Ayub Nurmana. Oh ini gaya gambar siapa misalkan Sandra misalkan. Atau misalkan si Adin. Nah, jadi harus ada ciri khas masing-masing gitu kan ya. Walaupun nanti 10 tahun ke depan AI pasti lebih mumpuni lagi ya. Ya, tentu insya Allah peran manusia itu tidak akan tergantikan ya. Nah, makanya kita yang harus fleksibel dalam berperang di industri yang sekarang melibatkan AI ya. Nah,
kita kompetisinya alurnya udah beda lagi. Kalau dulu tinggal meningkatkan skill ya, kompetitor kita bisa bersaing dengan kompetitor ya. Kalau sekarang mungkin lebih kompleks lagi bagaimana kita justru harus menguasai bagaimana memberdayakan AI tersebut dalam karya-karya kita ya. Ini saya kasih contoh dulu ya bagaimana kita memperdetail line art yang tadinya masih belum rapi ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini saya kasih contoh yang wajah dulu aja ya, teman-teman ya. Karena keterbatasan waktu. Makanya walaupun kuliah itu ada 16 pertemuan ya, tetap aja membutuhkan peran teman-teman pribadi ya dalam eh, memaksimalkan skill kalian ya. Jadi kalau kalian lihat praktek, oh ini tahu, nah untuk bisa dan ahli, ya semakin sering kalian berlatih ya, skill itu akan semakin meningkat, otomatis akan meningkat. Lah, Pak Yus udah bisa ngomong gitu gampang ya. Ini hasil dari latihan selama bertahun-tahun sejak saya kecil, jadi sudah kelihatan gampang. Kalau teman-teman masih sedikit bergelombang gambarnya ya wajar, karena masih berapa lama waktunya, misalkan yang baru pertama kali belajar. Nah, ini saya tambahkan teksturnya seperti ini, misalkan ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Tuh, saya. Nah, ini ya. Jadi nanti silahkan dimaksimalkan ya teman-teman ya. Nah, ini saya latihan dari kecil, yang belajar dari buku. Dulu belum ada internet ya teman-teman ya. Kalaupun ada internet, aksesnya sangat terlambat, sangat lambat dan harus ke internet, ke warnet dulu dan sebagainya. Ya, kalau sekarang teman-teman saya rasa kota itu sudah bisa dijangkau uang saku kalian ya. Kalau dulu saya masih susah ya. Nah, seperti ini ya. Contoh aja ya. Ini contoh arsiran satu arah ya untuk mengisi kedalaman dimensi pada gambar. Nah, nanti baru kita masuk ke dalam apa shading ya, shading. Ini sengaja nanti semoga tidak saya hapus dulu ya, baru ini akan saya jelaskan nanti shading itu seperti apa. Nah, tadi ada pertanyaan dari siapa tadi? Dari Adin ya. Rumusnya satu Mas, gravitasi ya. Dari pertanyaan yang saya bacakan lagi, boleh bertanya tentang teknis lipatan-lipatan baju itu apa ada materinya sendiri. Nah, oke. Lipatan baju kemudian uraian rambut itu hampir sama dari gravitasi. Misalkan ini model rambut ya. Ini saya kasih contoh sederhana aja. Misalkan ini kepalanya seperti ini. Saya buat garis yang lebih tebal ya, biar misalkan ini kepala ya. Ya. Nah, ini area kepala misalkan ya. Nah, saya kasih warna merah ya. Jadi warna rambut itu arahnya turun sesuai gravitasi. Kecuali kalau kita menggunakan wax atau apa untuk spike ya. Nah, jadi arahnya rambut itu pun juga searah gravitasi. Makanya kalau kita model rambutnya misalkan imo seperti ini ya. Nah, misalkan sedikit imo seperti ini ya. Ini arahnya tetap mengikuti gravitasi ya. Nah, untuk rambut silahkan bereksperimen melihat referensi-referensi rambut yang ada. Ya, saya rasa tahun 2003 mulai 2003 itu rambut yang pendek dan elegan lebih populer. Tapi dari tahun 2000-an itu gondrong-gondrong ya. Banyak yang gondrong seperti karena mungkin gambarnya seperti gambar di drakor-drakor yang dulu ya. Biasanya drakor itu model rambutnya mengikuti selera zaman gitu kan ya. Atau kalau yang teman-teman yang suka tokusatsu ya dibandingkan aja serial Kamen Rider dari tahun 80, 90, 2000 sampai sekarang tuh rambutnya beda. Nah, itulah gambaran perkembangan rambutnya ya. Kalau sekarang pendek semua ya. Pendek-pendek semua rambutnya. Kalau tahun 2000-an, 2003 sampai 2014 ya itu masih gondrong tuh. Nah sekarang kalau kain, nah kita coba kain yang tergantung di papan dulu misalkan, ya gambar tergantung tiang misalkan. Ini ada kain tergantung di sini. Nah ini kan bergelombang gini ya.
Nah, dia mengikuti gravitasi, ya kan? Tuh, bener nggak? Nah, nah ini dia mengikuti gravitasi. Nah, contoh kalau misalkan tak dan mengikuti gerak yang dia pakai, misalkan ada di tangan, misalkan gerak kain kemeja yang ada di tangan. Nah, ini karena ini ada lipatan lengan, nah biasanya ada lipatan di sini, ya. Nah, di sini ada siku. Nah, di sini. Jadi dia mengikuti arah gravitasi. Nah, terus cara mudahnya seperti apa? Lihat aja referensi, perhatikan lipatan kainnya, kalian eh, lihat dan amati ya, dan terapkan dalam gambar kalian. Semudah itu. Oke, sudah selesai. Tinggal sesi tanya jawab. Monggo silahkan Pak Agus Priadi yang mau bertanya dan teman-teman mahasiswa sekalian. Ada Adin, Olivia, Indra, Rizal, Cindy, Sandra, Monica. Silahkan yang mau bertanya. Sudah paham belum ini Adin? Oke, baik silahkan yang ingin bertanya. Ini masuk pertemuan ke-9 ya, betul ya? Oke, silakan. Jadi saya ulangi ya, tahap menggambarnya ya, teman-teman ya. Jadi tahap menggambarnya itu, ini masih saya simpan ini ya. Tadi kita menggambar dulu, berawal dari stickman dulu ya. Nah, ini stickman dulu ya. Stickman dulu kita harus tahu ya, sesuai referensinya kira-kira stickmannya seperti apa. Nah, kalau teman-teman misalkan ada referensi, langsung line art seperti ini. Nah, itu akan susah nanti. Bagian dadanya di mana, bagian lengannya sepanjang apa ya, bagian kepalanya seperti apa. Nah, itu akan susah ya. Perhatikan dulu referensinya ya, perhatikan dulu kalau kita proporsikan dalam bentuk stickman seperti apa ya, kita gambarkan. Nah, lingkaran-lingkaran ini adalah gambaran dari poros-poros atau sendi pada tubuh kita ya, poros-poros atau sendi pada tubuh kita agar kita juga fokus dalam satu segmen. Oh, lengannya seperti ini, oh tulang punggungnya seperti ini ya, wajahnya seperti ini. Nah, sehingga kita bisa memahami ya pergerakannya seperti apa. Kemudian kalau misalkan ini tampak depan panjangnya seberapa ya, ini kan lengannya agak pendek sedikit karena dia agak menjorok ke depan ya, sedangkan ini agak menjorok ke belakang, jadi sedikit pendek. Nah, ini agak menjorok ke depan sehingga tampak lebih panjang gitu kan ya. Jadi stickman, ya stickman itu dari artinya adalah batang ya atau lidi, bisa di biasanya kalau bahasa Jawa itu biting ya, manusia biting, atau dalam bahasa Indonesia manusia lidi. Ya karena yang paling penting adalah pembagian segmen-segmen ini, ada kepala, dada, tangan. Yang paling penting adalah tulang punggungnya, pinggulnya, paha, ya, betisnya, telapak kakinya seperti apa, gitu kan. Baru setelah stickman selesai, kita gambar dengan blockman, ya. Nah, blockman itu sudah terbentuk ini bangun ruangnya, ya. Kita lengannya jadi bola, bahunya menjadi bola, kemudian bahu lengan bagian ini jadi tabung dan sebagainya, bagian dadanya sudah mulai terbentuk ya.
Jadi semakin terisi ototnya di sini ya. Nah, ini sambil kita lihat referensi baru kita selesaikan dalam bentuk finishingnya, line artnya seperti ini. Ya, agar teman-teman sudah punya gambaran nanti. Kalau kita menggambar pose yang lain ya lebih mudah dan sebagainya. Nah, ini untuk finishingnya ya. Nah, kita tinggal perdetail lagi ya. Jadi teman-teman nanti silahkan memperbanyak latihan ya. Untuk pertemuan ini silahkan latihannya adalah latihan pribadi kalian sendiri ya. Boleh nanti diposting di Instagram ya atau di medsos kalian hasilnya seperti apa ya untuk sebagai menambah portofolio kalian. Oke, saya rasa ini harusnya cukup ya. Ini saya selesaikan dulu aja ya. Kurang lebih ini garisnya seperti ini. Dah sampai sini aja. Nah, ini kalau di contoh saya ya, ini saya share screen dulu ya. Nah, ini kalau di contoh saya ini ya, perhatikan ya. Nah, ini dari stickman dulu kan ini kan ya. Nah, ini saya ulang lagi tadi kalau dari gambar saya. Nah, ini dari stickman dulu kan. Tuh. Dari stickman dulu perhatikan ini proporsinya harus lebih detail ya melihat referensinya ya. Oleh karena itu menggambar itu sama melukis sebenarnya materinya sama. Cuma kalau yang seni rupa itu pasti prakteknya ke arah melukis gitu ya. Kalau untuk desain komunikasi visual, kemampuan menggambar itu bisa menciptakan suatu karakter original atau kemampuan dasar dalam menggambar, mengolah gambar original, baik dalam bentuk karakter, ya, dalam menggambar benda, item background dan sebagainya. Ya nanti kita pelajari semuanya. Agar saat kalian nanti sebagai seorang desainer bukan hanya mengandalkan image-image dari Microsoft ya, tapi kalian bisa mengolah gambar original kalian sendiri. Ya, tentunya kalau kita bicara tentang desain komunikasi visual, kita masih mengadopsi pentingnya estetika di situ. Ya, bukan hanya citra desain yang modern, tapi juga ada sentuhan tradisional yang kadang menambahkan nilai estetik dalam suatu karya. Nah, ini terakhir saya ulangi. Ya, ini dalam menggambar juga kita harus dalam statement dulu tahapannya, jangan langsung line art ya. Kalau langsung line art kalian akan kebingungan. Ini bentuknya seperti apa tadi ya? Nah, ini bisa salah nanti, bisa tidak teratur bentuknya, ya, bisa tidak beratur sekali. Oleh karena itu urutannya harus stickman dulu, ya. Diperhatikan proporsinya ya. Nah, ini sudah mulai kelihatan ini. Baru nanti ditumpuk dengan blockman ya, tahap blockmannya. Setelah tahap blockman baru nanti bisa ditambahkan ke dalam line art yang lebih detail seperti ini ya. Nah, ini nanti kalau dalam tahap shading ya, kita bisa perdetail setiap garisnya, setiap bidangnya kita tambahkan shading atau bayangan dari hasil pencahayaan itu sendiri. Nah, jadi itu ya. Baik, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sudah paham atau belum? Dari semua mahasiswa yang ada di Stekom Raya, adakah pertanyaan? Baik, silahkan yang mau bertanya atau Pak Fitro dan Pak Agus Priyati mau menambahkan, silahkan. Adakah yang mau ditambahkan, Pak? Silahkan. Untuk durasinya, masa? Beneran aman nih. Berapa? Oh, 40 toh. Tak pikir masih 10 menit.
Ini masih 10 menit. Ya wis lah. Baik, kalau sudah cukup, saya percaya dengan Pak Agus Priyadi. Baik, teman-teman, saya rasa bisa dipahami ya. Setelah ini kita langsung saja masuk di tahap membuat shading dan memahami ilmunya dulu. Baik, saya tutup aja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit, 2 menit, kita langsung lanjut materinya. Saya menunggu instruksi dari Pak Agus Priyadi. Matur suwun, sampai ketemu lagi di pertemuan terakhir sore ini.